Rusia bersumpah akan hapuskan China jika berani mengusik Indonesia. Apakah cerita dan lanjutan ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Oke guys, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu berita terbaru guys, dengan topik yang akan bakal kita bahaskan, yaitu dengan tajuk dan judulnya guys, berita terkini, Rusia bersumpah akan hapus China dari dunia jika berani mengusik Indonesia. So guys, ini adalah daripada channel, yaitu channel Kilas Dunia. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini supaya kita dapat lebih tahu lagi berbagai video-video terbaru daripada apa yang dikongsikan oleh admin channel Kilas Dunia. So guys, jangan kita berlama-lama, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Rusia membantu Indonesia. Apakah cerita terbaru guys? Apa kata kita sama-sama nonton? Jangan lupa berikan like, comment, share dan sokongan kepada channel Kilas Dunia. Cuplikan. Apakah yang bakal terjadi guys? Kita akan sama-sama lihat bagaimana Rusia. Ini disebabkan Rusia dengan Indonesia seperti mana kita paham. Mereka mempunyai satu kerjasama yang lebih erat. Cuplikan. Daripada intro Kilas Dunia guys. Oke, penasaran ya guys? Kita akan sama-sama lihat. Rusia bantu Indonesia amankan Natuna dari ancaman Cina. Agresivitas Cina di Natuna Utara membuat Indonesia gerah. Cina berkali-kali mengerahkan kapal Coast Guard-nya menerobos ZEE Indonesia di China balik-balik mengerahkan kapalnya ke arah Natuna guys. Jadi Rusia pun tidak akan berdiam diri ya untuk membantu Indonesia daripada apapun ya, daripada apapun yang China akan ke Natuna. Kelakuanmu ini jelas menyalahi aturan, namun Cina masih kukuh melakukan pelanggaran lagi guys ya. Perairan Natuna yang merupakan teritori Indonesia. Terbaru ialah saat Coast Guard Cina mondar-mandir di landasan kontinen Natuna pada 27 Agustus 2021 lalu. Kapal Coast Guard Cina Zhao Duan kelas bernomor lambung 5305 keluar masuk di sana. Mereka mendekati pengeboran minyak lepas pantai milik Indonesia Rusia, Herbor Energy Zerubetnev. Herbor Energy Zerubetnev terletak di Blok Natuna Singa Laut 2. Ia merupakan kilang minyak yang mengeksplorasi minyak bumi di sana. Apa yang dilakukan Coast Guard Cina saat itu mendapat respon keras dari Rusia. Mendapat respon keras guys. Bisa mengganggu keamanan di Natuna. Kapal Cina ikut campur urusan pengeboran Herbor Energy yang tengah dilakukan di Blok Tuna, Laut Natuna lepas pantai Indonesia. Tulis laporan. Pengeboran ini didanai oleh Zerubetnev yang didukung negara Rusia. Insiden seperti ini menggarisbawahi fakta bahwa kepentingan energi Moskow di Natuna terancam oleh kegiatan Cina, tegas Rusia. Cina sendiri belum menggubris pernyataan Rusia ini. Bisa dibilang Rusia kerap mendapat perlakuan negatif dari Cina dalam sisi pertahanan. Bayangkan saja, hampir semua teknologi militer Moskow dijiplak oleh Cina. Bukan satu atau dua kali, berkali-kali Beijing menjiplak alutsista Rusia. Mulai dari senapan serbu, rudal hingga jet tempur sampai kapal selam, semua identik dengan milik Rusia. Sejak zaman Uni Soviet masih ada. Mirisnya, Cina mengklaim jika jiplakannya lebih baik daripada milik Rusia. Natuna masih di bawah kendali Indonesia, maka Rusia malah akan mengamankan perairan tersebut dari gangguan Cina. Rusia akan mengamankan di perairan Indonesia guys. Maka dengan niat Rusia ini bisa memuluskan kembali langkah Indonesia memiliki alutsista dari Moskow. Sementara itu, Eropa sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Tetapi Eropa minta semuanya aman, dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna.
Sehingga posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli Ocean Gong paparnya. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia memperingatkan hibah kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini jelas, bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Menggagalkan misi China, Eropa guys. sendiri menginginkan semua aman di Natuna, termasuk Rusia, agar jangan ada konflik di sana. Karena kebutuhan nasional akan hotspot di Natuna, Australia mempertimbangkan hibah kapal patroli ke Indonesia. Dengan begini, jelas bila Indonesia harus segera memagari Natuna serapat mungkin untuk menggagalkan ambisi Cina. Kisru Natuna, Indonesia dinilai bisa gunakan klaim sejarah. Pengamat militer dan pertahanan negara, Konera Hakundini Bakri berpendapat, pemerintah Indonesia bisa menggunakan pendekatan sejarah atau historical claim dengan menyelesaikan ketegangan Indonesia dengan Cina di zona ekonomi eksklusif RI dengan perairan Natuna ke Kepulauan Riau. Hal ini karena Cina selalu berpegang pada konsep garis putus-putus atau Nendesland, peninggalan nenek moyang mereka. Menurut dia, diperlakukan cara lain untuk menyelesaikan ketegangan tersebut. Pemerintah Indonesia juga bisa membawa historical claim dalam diplomasi dengan Cina. Karena secara histori, Indonesia juga pernah melakukan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan. Ia menjelaskan, bukti-bukti akupansi dan arsip Cina tentang kepemilikan serta patrolinya dalam rangkaian pulau-pulau di Laut Cina Selatan terekam baik-baik sejak era dinasti Tang. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Ia mengatakan, ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. Kala itu, Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nendesland. Nendesland yakni garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia. Pemerintah Cina mengklaim memiliki hak di perairan yang masuk ZE Indonesia berdasarkan peta tradisional fish ground mereka. Berdasarkan peta sahaja mau klaim Natuna. Sementara kawasan Laut Utara Natuna berdasarkan konvensi PBB terkait hukum kelautan masuk ke dalam ZEE Indonesia. Ia mengatakan, ketegangan Indonesia dan Cina di wilayah itu sebenarnya sudah meningkat sejak 2014. 2014 lagi, guys. Cina memasuki sebagian perairan Natuna di Laut Cina Selatan ke dalam peta teritorialnya yang dikenal dengan sebutan Nendesland. Namun, kesemua arsip tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Taiwan. Sementara Indonesia juga harus punya catatan sejarah yang lengkap di perairan Natuna. Oke guys, kita sudah nampak sebentar tadi ya cerita ataupun penerangan daripada admin, yaitu admin daripada channel Kilas Dunia. Jangan lupa guys, berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel ini. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah di sisi lain ialah ataupun di posisi lain China ya terus menerus menghantar beberapa lagi kapal untuk dihantar kepada Natuna. Jadi kalau kita nampak Natuna ini adalah sebuah pulau, dan pulau Natuna ini kita nampak apa yang saya dapat ingat ialah mempunyai satu sumber yang sangat kaya dari segi sumber alam, dan memang apa ini China akan terus-menerus untuk memboklaim disebabkan ada sebab-sebab tertentu. Dan kalau kita nampak di sini ya guys, Rusia tidak akan berdiam diri ya untuk membantu negara Indonesia untuk mempertahankan ya perairan daripada Natuna tersebut daripada apa yang terjadi daripada China untuk mengambil ataupun mengklaim pulau Natuna. Jadi apa yang kita nampak di sini ya dari segi apa yang kita dapat, eratnya kerjasama antara Rusia dengan China itu tidak boleh lagi disangkalkan karena mereka mempunyai salah satu kerjasama dan juga beberapa lagi perkara yang harus kita saksikan dengan cara mereka mendapatkan alutsista dan juga beberapa lagi hal perkara yang kerjasama dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan Rusia akan tetap terus mempertahankan negara Indonesia daripada apa yang mereka tuntut dari segi pulau Natuna. Jadi tidak boleh main-main ya guys. Jadi satu benda yang harus kita sadari bahwa benda inilah akan terjadi jikalau negara Indonesia diusik, maka Rusia tidak akan berdiam diri. Oke guys, jadi apa pendapat kalian semua? Apakah Anda punya komentar? Anda boleh turunkan di ruangan komentar supaya kita dapat melihat berbagai lagi sesama maklumat dan info berkaitan tentang militer Indonesia. Jadi guys, seperti mana yang kita nampak, Rusia akan bersumpah
jika mengganggu kedaulatan ataupun perairan negara Indonesia. Kita paham ya guys. Jadi apapun itu sajalah, apapun yang dapat Uncle kongsikan pada Anda boleh turunkan apa saja untuk kita cadangkan ataupun sarankan beberapa lagi pelbagai video-video terbaru melalui daripada apa yang kita dapat lihat, saksikan tentang dunia militer Indonesia. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di video next akan datang, InsyaAllah. So guys, kalau ada terlebih kata ataupun tutup bicara daripada Uncle, tersalah info dan sebagainya, Anda boleh turunkan saja di ruangan komentar. Oke guys, itu saja. Kita akan jumpa lagi. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.